Halo semuanya, selamat datang di pembelajaran kita yang baru. Bagaimana cara memulai program aplikasi komputer akuntansi versi 18. Yang sebelumnya kalian harus mendownload dari setup Mayop-nya. Setelah kamu download, kamu akan ada tampilan di desktopnya itu icon Mayop. Kalau sudah ada, tinggal di double klik. Kemudian di sini ada tampilan di layarnya ada open, create, explore, watch ini dengan exit. Apa bedanya? Kalau open your company file, dia akan terhubung dengan company kamu yang sebelumnya yang pernah kamu kerjakan, tinggal dibuka dan untuk melanjutkan. Kalau kamu baru memulai, belum ada perusahaannya yang pernah kamu input, berarti kalian tinggal ngeklik create. Di sini ada introduction, ada company information, ada accounting information, account list, company file, conclusion. Introduction ini hanya sekedar sapaan atau pendahuluan. Terus company information, nah perusahaan apa yang akan kamu mau masukkan. Di sini kalau yang serial number itu license-nya daripada Mayop tersebut kita kosongin aja. Kalian masuk ke company name. Company name-nya nama perusahaannya apa. Ini UN number itu adalah PPN-nya, NPPKP-nya. Nah, baru GST number itu PPN-nya. Jika ada nomor NPWP-nya. Terus di sini UN type-nya, dia apakah berkaitan dengan bisnis, local company atau others. Terus alamat perusahaannya, nomor teleponnya, fax number, dan email kalau ada. Nah, setelah masukin company informationnya, kita masuk ke accounting information. Current financial year itu tahun keuangannya di transaksi tersebut, tahun berapa, tinggal dimasukkan. Dan last month of financial year itu adalah bulan terakhir di tahun keuangannya, bulan berapa. Biasanya setiap perusahaan pasti dimulai dengan Januari terus berakhir dengan Desember. Jadi last month itu umumnya Desember. Conversion month itu bulan keuangannya yang kamu transaksikan. Yang Anda transaksikan itu apa? Kalau dia Juli, masukin Juli. Kalau Januari ya bulan transaksi, bukan bulan yang awal tahunnya. Bulan transaksi, bulan yang sedang berjalan di saat kamu memasukkan. Terus periode akuntansinya, apakah dia 12 bulan, apakah 13 bulan. Ya, biasanya kalau di Indonesia itu 12 bulan. Account list. Nah, di sini ada 3 bagian yang perlu diingat. Di sini ada I would like to start with one of the list provided by account. Di sini maksudnya bahwa kamu mau membuat perusahaan, membangun komputer akuntansi perusahaannya yang sudah ada dari si Mayop tersebut, ataukah kamu akan memilih, kamu akan import. Import artinya bahwa ada akun yang kamu ambil dari Excel. Nah, kamu tinggal masukin. Nah, terus baru kamu bikin lagi untuk perusahaan yang baru. Nah, artinya bahwa akun kamu sudah di Excel, tinggal diangkat atau diimport ke Mayop. Terus kalau ini I would like to build my own. Nah, ini membuat sendiri akunnya, membuat sendiri perusahaannya. Jadi mengkaryakan sendiri perusahaannya seperti apa yang kamu inginkan dalam akuntansi tersebut. Ya, I would like to build my own account list once I begin using. Jadi di saat saya memulai, kita punya akun sendiri. Kalau sudah selesai, dia akan menunjukkan di mana menyimpannya. Nah, kalau kamu ingin selalu mengingat di mana file yang kamu simpan, ini secara defaultnya seperti ini. Tapi kalau kamu ingin ganti, boleh change. Nanti kamu tempatkan di mana yang kamu ingat kamu simpan. Misalnya di data D, kamu bikin new folder, bikin nama kamu, misalnya namanya Andres. Nah, masukkan
baru masukkan file name-nya, tinggal di save. Oke. Nah, setelah selesai baru dia akan kita klik next. Oh sorry, ini kita ini dia conclusionnya. Setup assistant dengan command center. Setup assistant di sini adalah minimalis daripada command centernya. Minimalis itu artinya dia hanya terdiri dari 4 command center: customize, account, sales, dan purchase. Nah, customize di sini kamu mau mengentry sesuai dengan apa yang kamu entrykan, dia langsung secara general dia memasukkan customize. Account, nah, account ini memasukkan account listnya. Cocok nggak yang kamu pilih akunnya yang ditampilkan oleh si Mayop itu? Kalau nggak cocok, kamu tinggal bikin baru, atau ada cocok nomor akunnya tapi namanya pingin berbahasa Indonesia, tinggal edit. Atau kamu tidak mau pakai nomor account dengan namanya, tinggal delete. Atau kamu ambil dari import yang tadi yang saya katakan, ambil dari Microsoft Excel, tinggal dipilih. Nah, barulah di sini bisa dimasukkan opening balance, ini opening balance yang ada di neraca saldonya. Kalau sudah selesai, tinggal di next. Nah, you have finished using the account easy setup. Nah, ini setup yang paling simple yang mereka punya. Maksudnya di sini akun paling cepatnya ibaratnya. Kalau secara spesifik, secara lebih detail, Mayop itu punya 6 command center: account, banking, sales, purchase, dan inventory. Ini dia semuanya. Oke. Demikian perkenalan kita mengenai tampilan atau cara mengaktifkan komputer akuntansi Mayop versi 18. Next, kita akan memulai dari kasusnya langsung, cara memasukkan kasusnya ke dalam komputer akuntansi. Terima kasih, selamat menonton. Kita command centernya account, terus account list. Kenapa saya bilang lebih cepat? Karena dia lengkap, ada type, ada balance-nya, ada account-nya. Kita lihat, mari kita masukkan satu persatu di akunnya. Oke, di sini dia berbahasa Indonesia, di sini berbahasa Inggris. Mau kita rubah ke bahasa Indonesia bisa. Kalau mau kita rubah ke bahasa Inggris lebih baik. Ya, kalau kita mau ke bahasa Indonesia, tinggal diklik ini pojok putih, terus kita masukkan aktiva. Aset itu artinya aktiva. Oke, opening balance-nya kosong karena dia bentuknya header. Oke, ya, jadi berubah jadi aktiva. Next, kita lihat ada aktiva lancar, padahal di sini tidak ada header, itu yang hitam ini tidak ada. Berarti kita harus bikin baru tambahan dengan new. Kita rubah ke header. Nah, tetap aset, baru kita masukin account number ya, nomor akunnya. Nomor akunnya 1101. Kita bikin 1101. Ini bentuknya di enter. Di enter, terus kita masukkan nama akunnya adalah aktiva lancar. Oke. Kalau dia berupa header, opening balance-nya tidak terbuka. Kita oke. Ya, oke, di sini dia sudah menghitam ya, walaupun posisinya di bawah. Berarti kita harus ada rubah ke general check account ini. Kita rubah, biar dia turun ke bawah. Kita masukkan, oh sorry, ternyata nomor akunnya kita lancar 1000. Kita ganti jadi 1000. Oke, dia udah naik.
betul. Terus kita sekarang mau masukkan yang berikutnya adalah kas 1101. Kita masuk. Berhubung tidak ada general check account di sini, kita ganti yang ada di sini saja. Kalau mau tambah bisa. Di sini kita tambah new. Tapi yang defaultnya tetap terpajang sini. Ya, biar tidak ada defaultnya, kita ganti yang ada di sini saja. Ya, 1101 adalah kas. Karena dia bentuknya detail, dari mana detailnya? Tulisannya detail, type-nya detail. Ya, di sini detail. Nah, jadi kita ganti nominalnya adalah 35.300, 500. Kita lihat ini jumlahnya 35.300, 500. Oke, nah terus kita sampai ke bawah, kita isi semua. Oke, ini ada utang usaha, kita ganti dengan 1201 utang usaha. Opening balance-nya berapa ya? 9.500.500. 500. Oke, ya. Pokoknya intinya adalah ini saya tidak teruskan, silahkan melanjutkan sampai ke bawah. Yang kosong tetap yang kosong, yang ada isinya tetap yang ada isinya. Oke, diperhatikan semuanya. Terus kemudian jangan lupa akun kontranya. Akun kontra itu di sininya dalam kurung kayak gini, akumulasi penyesutan, berarti di mayopnya nggak usah dikurungin. Intinya setelah kamu masukkan semua, intinya adalah lihat di setup, kamu lihat balance-nya, lihat account opening balance-nya. Intinya di sini amount left to be allocated itu harus nol. Ya, kalau ada kesalahan berarti ada kesalahan pemasukannya. Lihat di akun kontranya. Apa akun kontranya? Nih, untuk kelompok aset, akun kontranya yang diperhatikan adalah allowance for bad debt dengan account depreciation. Yang kedua, kelompok liability dan equity. Yang ketiga yang merupakan drawings dan dividend. Kalau untuk kelompok income, lihat sales return dan sales discount-nya. Kalau untuk kelompok cost of sales-nya ada purchase return dan purchase discount. Ya, kalau di Indonesia kan berarti ada yang namanya pengembalian dalam pembeli. Jadi ya. Oke, itu yang harus diperhatikan. Kalau sudah semua dimasukkan akun-akunnya, baru kita masuk ke kasus. Nih, tanggal 1 Juli pemilik perusahaan menambah modal sebesar 15 juta. Oke, pemilik perusahaan menambah modal sebesar 15 juta. Berarti kalau secara transaksinya manual, berarti apanya yang debit, apanya yang kredit. Ya, kalau menambah modal berarti yang di secara jurnalnya adalah modal pada, kita lihat di sini dia punya kas dan dia juga punya modal, berarti modal pada kas. Nah, kemana? Lihat di sini ada sales, ada purchase inventory dengan kas. Oke, banking ini semua yang berkaitan dengan uang, spend money, bank register, receive money dan sebagainya. Ini ada keluar, semua uang yang keluar yang berupa cash atau berupa uang tunai masuk sini. Bank register, daftar nama bank yang terdaftar di sini, receive money, semua uang yang masuk.
Kalau yang di kasus ini milik perusahaan menambah modal sebesar 15 juta. Kalau di kategori bengkelnya sebagai si perusahaan, berarti itu pemasukan untuk bengkel, karena yang ngeluarin uang adalah secara pribadi oleh pemilik perusahaan, tapi bukan privat. Berarti kita masuk ke receive money. Oke. Di sini deposit account-nya adalah, tadi kan saya bilang modal pada kas, berarti kas sudah masuk. Nah, karena tidak ada pajak, tax deductible-nya kita hapus. Nah, siapa sih pembayarnya? Nah, ini kosong kan? Kosong, berarti kita masukin card file-nya. Card file-nya siapa? Artinya card file itu adalah kita daftarin dulu siapa aja yang berkaitan, orang-orangnya, perusahaannya, baik pribadi maupun perusahaan secara company. Di sini pemilik perusahaan itu namanya adalah orangnya tidak ada, berarti kita bikin nama orangnya itu nama kita sendiri, namanya adalah kayak card type-nya adalah karena dia berbuka sendiri, ada personal, individualnya. Oke. Nah, kalau kamu mau bikin last name-nya Shine, terus ini di enter, baru di sini Heavenly. Oke, kita masukkan alamatnya, terserah, Jalan Mawar Sumur, Kota Jakarta Barat, state-nya Indonesia, ini DKI Jakarta, negaranya Indonesia. Kode pose silahkan 11823, kode nomor silahkan. Oke. Nah, nanti akan terdaftar nama saya. Oke, nih ya, kita gunakan berapa yang diterima. Kita lihat kasusnya berapa yang diterima. 15 juta. Kita masukin 15 juta. 15.23. Oke, jenis pembayarannya memakai cash. Oke, memonya adalah untuk modal. Nah, akunnya tadi kan modal pada kas, ini kas sudah masuk, jadi kita masukkan ke modal. Tadi kamu kalau di sini kita belum ada modal nomor akunnya adalah, kita lihat ke atas, modal nomor akun 30.000 ini tuh ya, di sini karena header kita yang bawahnya 3.100. Nah, kita lihat 3.100 kalau sudah ada, kalau enggak kita bikin baru aja deh ya. Modal equity ya 3.100, 31.000, 3.000 modal. Oke, benar, enter modal. Nah, sini modal yang sebelumnya saldo awalnya 88.351, 23. Ya, baru kita masukkan modal. Kita lihat dia sudah masuk atau belum. Oh, sudah. Oke, jobnya kosongin, itu jenis pekerjaannya kita lihat. Ini kita masukkan boleh, nggak usah, nggak juga nggak apa-apa. Memo kalau ada mau tambahin kalimatnya apa, kata-katanya boleh. Nah, teksnya nggak ada kan awal. Ingat out of balance itu harus 0. Total loaded 15 juta, total receive-nya 15 juta, out of balance-nya 0. Oke, itu untuk yang penerimaan uang. Bagaimana yang pengeluaran? Kita lihat kasusnya. Oke, kita lihat
Nih, tanggal 3 membayar gaji terhutang kepada karyawan sebesar 4825. Bayar gaji. Berarti uang yang keluar adalah uang kas pada hutang gaji untuk ngejurnal. Hutang gaji sama kas ya. Berarti kita masuk ke spend money, hutang gaji pada kas ya. Kita lihat ini dia kasnya udah keluar, terus kita masukkan karena gaji karyawan tidak ada. Nah, kita bikin personal individual, namanya siapa, kita bikin karyawan karena buat karyawan. Oke, enter. Terus name-nya nggak usah, alamatnya bikin sendiri, nama kantornya apa, kantor rem. Oke, alamatnya dan lengkap boleh, tidak lengkap juga nggak apa-apa, yang penting ada nama jalan. Oke, ini udah masuk karyawan, pembayarnya si pembayar karyawan jalan kantor keren tadi. Nah, teksnya kita hapus dulu karena dia tidak mengandung pajak. Tanggalannya tanggal berapa lagi? Tanggal pajaknya. Nah, jumlahnya kita lihat, jumlahnya 4825 itu 23. Oke. Nah, memonya hutang gaji, bayar gaji karyawan, oke. Tadi kas pada hutang gaji. Intinya adalah harus bisa menjurnal baru bisa memasukkan ya. Ini hutang gaji. Oh iya, saya belum masukkan ya, berarti kita bikin dulu akunnya. Hutang gaji itu nomor 21. Oke, new, kita masukin hutang itu countable. Hutang gaji 1200, enter. Nama akunnya adalah hutang gaji, jumlahnya 48. Hutang gaji Indonesia 4.825.23. Nah, hutang gaji kita masuk ke hutang gaji, kita lihat di nomor 2 sudah masuk. Oke, 4885 dikosongin NT, semuanya kosong. Kita lihat balance yang 0 ya. Demikianlah yang bisa saya sampaikan ya untuk transaksi penerimaan uang dengan pengeluaran uang. Intinya kalau di perusahaan jasa lebih banyak ke transaksi banking. Banking adalah pengeluaran uang dan penerimaan uang. Sales itu penjualan secara kredit atau pembayaran penjualan, untuk pembelian, inventory untuk persediaan, sama yang berkaitan dengan persediaan, file itu untuk daftarin nama-nama yang berkaitan dengan transaksi tersebut. Terima kasih. Karena kita membahas persediaan, kita masuk ke inventory. Di sini ada item list. Kita masukkan untuk persediaan yang pertama adalah komputer akuntansi, buku komputer akuntansi, modul komputer akuntansi. Oke, anggap ya, kita masukin ke new, kita masuk ke P01 untuk item numbernya, terus nama modulnya komputer akuntansi, enter. Komputer akuntansi, kita checklist I buy, list itemnya, artinya saya beli item ini dari pengeluaran apa, itu artinya. Nah, itu harus kita hubungkan dengan akun yang sudah tampil di sini.
untuk akun expense ya. Kita lihat di sini ada beban perlengkapan pendidikan, administrasi, dan aktiva. Nah, tinggal dimasukkan jika kita beli barang ini dari pengeluaran apa, berarti kita masukin ini. Kita lihat kalau dia ngambil uangnya dari cash dan bank ini. Nah, berarti kita masukkan cash in bank. Di sini karena saya tidak ada, jadi kita masukkan baru. Ya. Oke, kita masukkan baru. Nomornya, kenapa saya masukkan pengeluarannya dari kas? Karena di sini tidak ada tampilan beban untuk modulnya. Di sini tidak ada beban untuk modulnya. Brosur, iklan, sewa. Berarti dia mengambil uangnya dari cash in bank 11000 enter. The number is already, berarti kalau sudah ada kita tinggal ambil saja 11100. Oke, di sini karena ada classroom, equipment dan sebagainya, berarti kita harusnya tinggal ganti akunnya, nomor akun. Berarti kita masuk ke akun list. Di sini 11 ini kita ganti jadi cash in bank. Kas dan bank. Oke, kalau ada opening balance-nya tinggal dimasukin aja opening balance-nya. Ya, kita tinggal masukkan kas dan bank, discount, selesai. Apakah itu barang akan kita jual? Kalau kita memang kita jual, itu masuk ke uang apa? Masuk ke pendapatan apa? Berarti kan account receivable harusnya. Masuk ke pendapatannya piutang usaha 11.200. Oke, 11.200 kalau ada di sini 11.200, kalau nggak ada kita bikin baru. Oke, account receivable 11.200. Oke, karena sudah ada berarti kita cari di account listnya 11.200 itu. Ya, berhubung saya belum masukin akun-akunnya, jadi agak oke, ini 1200 karena berhubung dia header. Ya, berarti ini ada yang kita ganti. Di sini kita masukin 1000 kan 11.200 berarti 1.200. Oke, ya, kita anggap ada itu karena harusnya sebelumnya harus kita hapus. Akun receivable piutang usaha, akun balance-nya tinggal diisi. Oke, sudah diedit. Oke, terus tinggal masukkan piutang usahanya.
Apakah ini akan menjadi suatu persediaan kamu? Kalau iya, kita masukkan ke persediaan. Persediaan itu adalah inventory. Oke, anggaplah ini general inventory. Kita lihat di sini ada persediaan modul 11.500. 11.500. Kalau di sini nggak ada. Oke, di sini di 11.500 adalah land. Ya. Berarti padahal di kita ganti general inventory. Walaupun tidak sama, ikutin apa yang ada di akunnya atau kita rubah bisa ya. Jadi kita masukkan aja di sini edit list, account list. Nah, 11.500. Oke, kita tidak bagian daripada land kita buang, menjadi kita ganti menjadi persediaan modul. Oke, klik oke, close. Ya, masukkan. Oke. Salesnya tadi bilang cost of salesnya oke. Oh ya, kita masuk ke kalau ada seperti tadi bunyi berarti kita belum masukkan tax code-nya. Apakah ada dia punya pajaknya? Kita lihat dia punya pajak atau tidak. Kalau dia tidak ada berkaitan dengan pajak, berarti dia kita bikin non taxable. Oke, best selling price-nya, harga dasar jualnya. Harga dasar jualnya, harga jualnya di sini 25.000. 25, kita bikin 25 tuh 23. Oke, selling unitnya adalah bentuknya, kalau dia bentuknya buku berarti buah atau eksemplar lebih enak eksemplar. Oke, number of item per selling unitnya 1. You must specify when code. Oke, di sini ada tambahan lagi yang kita belum masukkan, kita tetap non taxable. Standar costnya atau harga nilai stoknya, standar costnya 1.500.000. 23. Oke, buying unit of measure-nya tetap eksemplar. Oke, ini dikosongin aja, abaikan aja. Sudah jadi untuk persediaan komputer akuntansi ya, dengan barang komputer akuntansi P01. Selanjutnya bisa diteruskan kembali apa saja yang termasuk dalam persediaan. Untuk program kursus yang diselenggarakan, walaupun terlihat seperti kode kursus di sini, ini tidak dianggap seperti persediaan karena dia berupa jasa persediaan tidak ada. Dia persediaan itu hanyalah berupa barang ya. Jadi ini akan dikaitkan kalau ada di setiap transaksi yang memakai jasa kursusnya. Jadi kita harus berkaitan dengan yang di atas. Untuk data pelanggan dan pemasok itu tetap masuk ke car file. Data pelanggan dan pemasok tetap masuk ke car file, tinggal daftar. Oke, demikianlah untuk membahas persediaan barang. Kalau ada yang membingungkan, silahkan komen di bawah ini. Halo semua, kembali lagi kita akan mempelajari materi komputer akuntansi Mayo dengan sekarang pembahasan termin dan batasan kredit. Oke, sekarang kita masuki pesan dagang.
Jangan lupa sebelumnya kita masukin nama perusahaannya dan akun listnya. Sekarang kita langsung ke pemasok atau supplier dan customer atau pelanggan. Oke, di daftar pemasok ada batasan kredit. Oke, kita langsung masuk ke, boleh ke card file, boleh langsung ke setup. Nah, saya lebih menyukai masuk ke setup. Sekarang kita masuk ke supplier. Ya, sebelumnya PT Prima Kencana saya sudah masukkan. Nah, sekarang saya mau masukkan PT Sumber Ayu. Ya, kalau nama perusahaan sudah saya tinggal kita. Oke, ini watch out, artinya peringatan bahwa pemberitahuan bahwa hati-hati dalam memasukkan nama suppliernya. Oke, ini PT Sumber Ayu. Ya, termin bentuk pembayarannya, itu ada teknik pembayaran. Payment is due. Payment pembayarannya itu seperti apa? Apakah dia COD atau cash delivery atau prepaid? Prepaid itu dibayar dibuka. Apakah diberikan pada setiap hari ataukah di satu hari di dalam sebulan itu, ataukah di semua hari tapi setelah akhir bulan, end of month atau akhir bulan, atau di dalam bulan itu tapi setelah akhir bulan. Nah, oke, karena dia berkaitan dengan pada kasusnya kami berkaitan dengan termin, nah berarti kita pastikan kita masukkan itu adalah in given days. Jadi diberikan pada hari-hari yang ditentukan. Oke, diskon days-nya. Diskon days-nya artinya di sini diskonnya hari apa hari? Kalau termin 20 artinya diberikan diskon 2% jangka waktu 10 hari. Jadi kita masukkan 10. Oke. Balance days-nya. Tanggal berapa? Kan per 30. Berarti kita masukkan 30. Terus persen diskonnya kalau dia pembayarannya cepat. Berarti kan dibilang 2/10, berarti pembayarannya kalau cepat dibayar sebelum 10 hari, berarti dia mendapatkan diskon 2%. Oke, kita masukkan terminnya 2/10, ini 30. Oke, tanggal berapa? Ya, biasanya dia termasuk dalam neraca saldo. Neraca saldo tanggal 1 Januari. Oke, 1 Januari 2006 ya. Oke, memonya biarkan aja pre-conversion mah. Total including tax itu artinya di sini ada dua harga, batasan kredit sama saldo. Saldo itu sisa uang si supplier, si customer sama perusahaan kita. Kalau batasan kredit sampai sejauh mana dia bisa meminjam atau berhutang sama perusahaan kita, itu namanya batasan kredit. Oke, terus kita masukkan di sini total including tax-nya 9 juta. Nah, total sebagai saldo. Rekodnya kita bikin non tax, tidak ada pajak. Oke, sudah selesai, kita record. Nah, bagaimana dengan apa lagi? Ya, di sini sudah batasan kredit sudah, termin sudah. Berarti tidak ada saldo. Oke, sorry. Ini saldo, bukan ini saldo 1 juta. Saya ganti ya, maaf, 1 juta 1 3 2 ya. Oke, udah ganti ya, dia sudah beri. Oke, sudah selesai untuk ininya. Sekarang kita masuk setup lagi, balance supplier. Nah, terus kita masukin lagi sampai kita ketemu yang namanya buying details. Kita masukin aja kalau gitu ya. Sumber Ayu. Nah, sini oke, saya sudah masukkan semua datanya, terus sini ada buying details. Oke, nah disinilah yang disebut dengan batasan kredit limit kalau bahasa Inggris ya, kredit limit. Nah, di sini ada saldonya. Nah, di sini
kita harus ganti lagi walaupun di sana sudah kita record atau kita sudah simpan, ini tersimpan. Nah, kita kembaliin lagi, diskon days-nya 10, value days-nya 30. Oke, kalau ada diskon selain bayarannya cepat. Oke, di sini kita bisa masukin good and service tax, tapi di sini good and service tax 5%. Padahal biasanya kita pakai 10%, jadi ini saya sebagian sudah saya masukkan. Jadi tinggal di saja. Oke, ini sudah untuk batas kredit, untuk termin dan semua. Kalau sudah selesai, ya. Oke, itu batasan kredit dengan termin. Oke, sekarang kita masuk ke persediaan. Ya, di persediaan ini ada harga jual dengan harga beli. Kalian masukkan lewat mana terserah. Yang pasti adalah inventory, bisa masuk item list, bisa adjust inventory, karena kalau masuk ke adjust berarti dia akan langsung naik ke item list, sama halnya. Tapi lebih enak memasukkannya. Oke, kita bandingkan dengan item list ya. Nah, di item list dia akan masuk ke iBuy, item inventory. Di adjust nanti akan connect ke sana juga. Jadi terserah mau pilih yang mana. Coba ke item list. Nah, item numbernya saya sudah masukkan P01, sekarang masukkan P02 per unit. Oke, P02 proyektor. Nah, di sini kita harus berhati-hati dalam menceklis ya. Untuk perusahaan dagang itu kita pasti akan membeli barang itu, karena kita bukan membuat barang, kita barang untuk dijual lagi, itulah perusahaan dagang. Kalau manufaktur kita bikin barang dalam proses, terus barang jadi, terus kemudian baru barang siap dijual. Oke, nah saya akan melakukan kerjaan. Oke, di sini saya belum bikin only, jadi saya bisa connectin. Yang pasti adalah di sini yang masukkan adalah dia akun sales yang masuk di sini. Oke, anggaplah karena saya belum masukin, jadi saya bikin, ikutin ya. Ini hanya doang, hanya contoh. Saya belum masukin, saya masukin semua akun. Oke, tapi ini harus dimasukkan. Oke, income, semua akun income yang berkaitan dengan penjualan. Oke, nah ini sudah pasti adalah inventory atau persediaan. Saya tidak item inventory. Ya, aset account itu berarti akun aset, inventory masuk akun aset. Oke, ini jangan diikutin karena saya hanya sebagai sampel saja. Oke, you must specify or text code and sold. Nanti dia akan ke link ke sebelah sana. Oke, best selling price harga jualnya berapa? Harga jualnya berapa? Kita lihat dia harga jualnya per unit 11.500. Selling unit of measure, dia satuannya apa unit? Oke, text code when sold-nya adalah PPN. Oke. Nah, ini standar cost harga belinya. Harga belinya berapa? 9.500 per unit. Kita masukkan PPN. Oke, jangan tetap abaikan saja. Selesai untuk memasukkan. Oke, coba kita lihat ya. Saya masukkan list, sekarang kita lihat teks. Idenya di mana? Oke, tanggalnya persediaannya itu tanggal seperti neraca saldo 1/01/2006. Nah, boleh kita bikin inventory. Item numbernya yang tadi kita daftarin, saya P02. Berapa barang yang kamu punya? Yang kita punya barangnya persediaannya adalah 15. Berapa per unitnya? Unitnya harga untuk
jualnya 11.500. Ini yang akan dijual ya, dan yang dibeli. Nah ini dia akhirnya kembali lagi ya, harusnya di sini ya, anggap di sini ya, teknikal ya. Oke, udah selesai gitu. selesai untuk persediaan. Oke, saat ini kita akan membahas mengenai saldo awal piutang untuk daftar pelanggan dan daftar persediaan, juga sales and purchase. Oke, sebelumnya jangan lupa dimasukkan dulu nama perusahaannya karena saya sudah. Nah, terus kemudian jangan lupa juga dimasukkan akun-akun listnya. Nah, saat ini kita langsung masuk ke daftar pelanggan. Cara memasukkan daftar pelanggan, kita masuk ke card file, baru masuk card list, terus kemudian kita masukkan ke new, baru dia customer, kemudian company. Kenapa company? Karena bentuknya adalah CV Abadi Jaya. Oke, kita enter, terus kemudian mata uangnya rupiah, udah otomatis. Di dalamnya kita pakai mata uang rupiah. Jangan lupa masukkan alamatnya. Oke, Jalan Buncitraya. Kalau sudah semua, oke, kita lihat tampilannya untuk memasukkan ya. Di sini kode C01 sudah, CV Abadi Jaya, mata uangnya rupiah udah otomatis, alamat Jalan Buncit, tinggal saldo piutang. Oke, di sini tidak ada saldo piutang, bisa melalui account receivable balance, tapi terlalu panjang perjalanan, jadi kita okein dulu ya. Kita okein dulu, udah masuk ke CV Abadi Jaya, tinggal kita akan masuk ke ya CV Abadi Jaya, tinggal current balance ya. Kita masuk ke setup, balances, customer balance. Nah, kemudian masuk kita add sales, dia dikasih peringatan. Nah, di sini kita masukin yang tadi CV Abadi Jaya, customer name-nya, balance 0. Jika ada terms, nah net 30 atau per 30 hari setelah akhir bulan, biasanya itu transaksi. Dan jangan lupa tanggalannya berdasarkan pada transaksi di awal daftar akun dan saldo awal akun Maxi Express per 30 November. Jadi kita mengikuti itu ya, 30 November 2016. Oke, kalau ada customer PO nya kita masukin, kita lihat adakah, ternyata tidak. Terus kalau sudah, memonya kita masukkan CV Abadi Jaya aja atau customer aja, customer. Nah, total including tax-nya itu adalah saldo piutangnya. Kita anggap dia termasuk pajak. Kenapa dibilang? Karena itemnya total including tax. Nah, kalau dia tidak ada pajak, berarti di sini kita akan buat tanpa pajak. Lalu kita masukkan total including tax-nya 2.500.23. Tax code-nya kita bikin non taxable, artinya tidak ada pajak, tidak dikenakan pajak. Apa bedanya dengan GST free? GST free artinya ya bahwa dia tidak ada PPN, beda dengan tidak ada pajak. Jadi kita masukkan non taxable aja. Oke, sudah jobnya kita kosongin. Oke, kita record. Sudah masuk 2.500.000. Itulah untuk daftar pelanggan. Oke, sekarang kita masuk dengan materi
Daftar persediaan jasa, kita akan memasukkan persediaannya. Oke, kita close dulu, kita masuk ke persediaan inventory, kita masukkan ke item list. Ada satu sudah saya masukkan. Sekarang kita masukkan yang satu lagi, yang J02 luar Jabodetabek. Jadi kita new, kita masukkan J02, enter, terus kemudian luar Jabodetabek. Baru kita klik I buy karena kita membeli itu persediaan kita untuk kita gunakan. Terus kita mulai inventory. Tadi di sini kalau sebelumnya kita checklist, dia langsung nongol untuk linketnya. Oke, bisa kita tidak masukkan, bisa kita masukkan. Kalau kita masukkan berarti dia terlink kepada expense-nya apa, ya. Terlink kepada expense-nya yang dimasukkan apa aja di sini. Ya. Berhubung saya belum masukkan akun-akun, jadi saya tidak masukkan. Misalnya kalau nggak diisi bisa dengan cara dia langsung hilang. Nah, tapi ini harus diisi karena dia aset account-nya. Oke, karena di sini aset account-nya harusnya aset akun atau akun harta. Di sini 11401 inventory. Jadi other current asset, ada aset akunnya, berarti kita masukkan dulu karena saya tidak punya. Jadi kita bikin. Kalau nggak punya other current di MyYob-nya, berarti kita pakai other asset. Karena di sini ada, jadi kita klik other current. Kita masukkan nomor akunnya si other current itu. Other current itu 1400. Kita lihat betul apa tidak. 1400. Angka 1 di depan adalah feedernya. Ya, kita masukkan 1400. Enter. Account name-nya adalah inventory. Apa bedanya inventory dengan merchandise? Inventory sama. Hanya lengkapnya aja sama. Merchandise itu berarti peralatan-peralatan atau barang-barang yang untuk dipersediakan, arti bahasa Indonesianya. Kalau inventory artinya persediaan. Opening balance-nya inventory tidak ada, berarti kita anggap kosong. Ya, dari mana tidak ada, kita buka jendelanya. Inventory kosong. Oke. Lanjut, kita masuk ke akunnya, kita masukkan inventory, use account. Oke. Spelling artinya karena berhubung MyYob itu dia membaca dengan berbahasa Inggris, kita menggunakan bahasa Indonesia. Jadi dia mengkonfirmasi kalimat kita. Jadi anggap aja kita abaikan ini kamus bahasa Inggrisnya. Kita cancel. You must specify a text code when bought. Nah, dia langsung terlink di buying details. Buying details ini termasuk kita akan masukkan biaya dan satuan unitnya. Satuan unit dan biayanya. Satuan unit dan teks. Di sini standar cost-nya biayanya 12.500. 12.500. Oh sorry, tadi saya sudah masukkan yang Jabodetabek, sekarang keluar 20.000. Jadi kita masukkan 20. Standar cost-nya adalah masuk kalkulator 20.000. Oke. Tax code when bought-nya di saat beli ada kode pajaknya, kalau nggak ada kita masukin ke NP. Buying unit of measure-nya itu artinya satuannya, piece kah, unit kah, barang kah. Nah, di sini kilogram. Jadi kita bikin kilogram. Kita urut besar biar enak dilihat. Oke, number of item per unitnya 1. Ya, kenapa 1? Ya 20.000 itu untuk satu barang. Oke, yang di bawah nggak usah dikerjakan. Kita klik OK, dia masuk lagi ke spelling, kita cancel aja. Selesai. Sudah masuk.
ke luar Jabodetabek untuk persediaan. Oke. Selanjutnya kita masuk ke faktur penjualan. Ya, kita langsung masuk ke sales. Sales atau faktur penjualan. Kita masuk ke Mayopnya, kita masuk ke sales. Si Maxi Express itu melakukan penjualan, kita masuk ke enter sales. Nah, di sini kita masukkan si customernya kepada PT Dian Permata, dibilang kepada PT Dian Permata. Ini dia, berhubung di sini tidak ada, berarti saya masukkan dulu PT Diannya, PT Dian Permata. Kalau ada alamatnya silakan dimasukkan lebih lanjut, kalau tidak ada diabaikan saja. Oke, baru PT Dian Permata, use customer. Oke, di sini apa bedanya quote, order, dan invoice? Quote itu permintaan penawaran. Order itu sudah siap akan ditransaksikan atau akan dibeli. Invoice sudah siap akan terjadi pengiriman. Jadi sudah terjadi transaksinya, tinggal pengiriman barangnya. Oke, itu perbedaannya. Berhubung di sini dibilang faktor penjualan, berarti transaksinya sudah terjalin. Jadi kita masuk ke invoice. Ya, di sini kita lihat transaksinya, kita pelajari dulu transaksinya baru kita masukin. Nomor JPB 01. Nomornya, nomor PO-nya. JPB 01. Tanggalnya, tanggal berapakah dia? Tanggal 5 Desember 2016. Tanggal 5 Desember 2016. Berarti tanggal 5 Desember 12 2016. Oke, terus description-nya di sini nama barangnya. J02. Dia masuk ke akun penjualan. Oke, kita kembali lagi ke akun listnya. Tapi kita hubungkan dengan akun listnya. Di sini karena berhubung saya tidak punya, karena kita melakukan penjualan berarti kita akan menerima uang atau menerima pendapatan. Oke, kita lihat di sini accrued expense prepared. Oke, kita masuk ke revenue, pendapatan, service revenue. Oh, ini sepertinya persediaan barang, service revenue. Oke, 4 berapa ini? Anda bisa lihat tulisannya 4, 1, anggaplah 1100 ya, 1100. Oh, ini sudah ada di service revenue. Beserta amountnya berapa? Amountnya di sini harganya amountnya 1.100.000 semuanya. Monitor itu 1.100.000. 2, 3. Oke, hati-hati dengan penulisan angkanya. Oh, saya tuliskan 110, berarti saya kurang 0. 1.100.000. Apakah dia ada pajak? Kita lihat ya, barang yang termasuk ada pajak, ada PPh pasal 23, 22.000. Berarti dia di sini dia bukan GST, karena di sini tidak ada GST, tidak ada PPh, kita bikin baru, bikin PPh. Ada PPh 23. Good and input tax set aja, rate nya berapa,
PPH 23 ini dia berkaitan dengan harganya 22.000. Jadi rate nya kita kosongin aja karena dia tidak bentuknya persen, dia 22.000. Kita anggap masukin, nah kita anggap 0. Nah, oke. Ini saya punya kesalahan di sini. Input data unit test and text type of process. Oke, berarti dia tidak mau saya, berarti ini harus dihapus atau saya bikin baru yang lain. Dia tidak mau dengan input text, dia tidak mau. Jadi kita anggap aja di situ sales tax. Kenapa saya tidak mau memilih good and service tax, barang dan jasa pajak? Karena lebih cocok ke sales. Tapi kalau mau masukin good and service tax bisa juga, tapi lebih tepatnya ke salesnya gitu. Nah, di sini link account for tax collected, berarti kita masukin PPN, masukkan PPN keluaran di akunnya. Adakah akunnya? Adakah akunnya? Akunnya dia tidak punya PPN, masukkan PPN keluaran ya. Oh, ini ada tax payable PPH 23 1.400. Berarti saya harus bikin dulu 1.400, dia headernya table ya, betul, dia headernya 2 akun table. Oke, 1.400 tax payable PPH 23. Apakah ada saldo awalnya? Tax payable other, dia other current liability. Dia lebih spesifik ternyata, other current liability. Oke, ada opening balance nya, kita kosongin. Nah, kita masukkan user account-nya for tax controller. Ini kita masukkan, kalau ada si supplier-nya, dia kan customer. Nah, kita masukkan PT Dian Permata. Kenapa PT Dian? Karena dia yang bertransaksi di tanggal tersebut. Kalau sudah dibikin, ya kita linkin aja. Oh, dia karena supplier, dia tidak mau. Oke, nggak apa-apa, kita kosongin. Sorry, saya tidak membacanya. Oke, terus kemudian sudah salesperson-nya, kalau ada orang yang jual siapa namanya, kalau kamu masukin komennya silahkan, komennya ada pilihan. Misalnya thank you atau appreciate, bisa pick up ASAP, as soon as possible, kita bikin thank you juga boleh. Nah, pengirimannya lewat apa? Boleh kita masukkan lewat udara, lewat darat. Nah, adakah dia tanggal perjanjiannya? Kalau dia nggak ada janji, ya sudah, kita abaikan. Terus ada biaya angkutnya, tidak ada. Kalau tidak ada, berarti di sini kita non-taxable. Ini pajak untuk biaya angkut. Oke, terus kemudian ada PPH-nya ya, ini tadi 23. Ada PPH-nya 22.023. Oke, jadi kita lihat balance sheet-nya. Oke, dia belum menambahkan totalnya. Harusnya dia taxnya jadi 1.122. Berarti kita di sini bikin 1.122. Ya, karena dia lihat dari total amount-nya, total amount-nya 1.122.000. Oke, nah finish, balance D-nya 1.122. Ya, dia tidak balance D-nya 0, dia harus 1.100, harus ada angkanya, intinya harus ada angkanya.
Oke, kita record. Kalau hilang artinya selesai. Oke, untuk penjualan selesai. Nah, kalau untuk masukin ke pembelian sama dengan yang tadi, enter purchase sama, bedanya dia warnanya dengan tagihannya. Quote itu ada permintaan penawarannya, terus ada transaksi, dan ini bill adalah kita akan menagih. Menagih faktur penagihannya, tinggal dimasukin aja baru di record. Oke, sekarang untuk sales, kalau ada penerimaan pembayaran kita tidak masuk ke banking. Banking itu penerimaan pembayaran receive money jika menerima uang bukan karena penjualan barang. Kita menerima uang bukan karena penjualan jasa kita. Kita menerima uang dari di luar penjualan jasa atau penjualan barang. Dan begitupun spend money di banking itu bukan karena kita mengeluarkan uang untuk beli barang dagang kita, gitu loh. Kalau di sales ini kita menerima uang atas penjualan barang kita, kita menerima uang, jadi bayarnya ke receive money. Ini dia. Oke, kalau purchase, begitupun purchase. Kalau ada kalau ada customer yang membayar ke perusahaan kita, lakukan pembayaran ke perusahaan kita, itu merupakan piutang untuk kita, dan itu kita lakukan supplier kita yang membeli barang, kita yang membeli barang ke klien kita atau ke supplier kita, dan kita membayar hutang untuk purchase. Jadi pay bills, membayar tagihan. Ya, ini tampilannya. Oke, untuk sekarang demikian. Terima kasih, sampai ketemu next time. Halo semua, sekarang jumpa lagi kita dengan cara menghapus akun dan print financial statement atau laporan keuangan. Kita memasuki dengan biasa ke Mayop, terus kemudian open your company file karena sebelumnya sudah ada filenya. Kita masuk ke nama file yang kita tuju, Bengkel Maju Lancar. Ya, di sini enter your user ID and password, kita abaikan aja. Oke. Nah, di sini active your company file, lihat kita punya masa waktunya 25 hari dari mulai kita nge-backup. Kita pilih I want to active my company file letter, yang ketiga, yang ke 25. Yang lainnya nggak usah karena di sini online, terus by phone dengan read only. Oke, yang ketiga continue. Dia pemberitahuan you have only 25 days. Jadi kita harus segera mengerjakannya. You wish to verify your data at this time? Yes. Oke, dia kasih peringatan, please note. Oke, no errors katanya. Ya, kita masuk cara menghapus file atau menghapus account di account list. Ya, di sini akun-akun apa aja yang bisa dihapus dengan yang tidak bisa dihapus. Yang bisa dihapus hanyalah yang tidak berkaitan dengan laporan keuangan. Misalnya di sini dia ada trade debtors, ya itu jarang dipakai walaupun di sini ada type-nya account receivable, atau kita pakai payroll. Nah, yang tidak bisa dihapus walaupun bisa kita hapus itu yang berkaitan dengan equity. Di sini ada return earning, historical balancing account. Historical balancing account dia akan automatically berhitung sama kayak header yang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini yang disebut dengan header yang bold ini 8, 9. Ini akan automatically berhitung setelah kalian masukkan transaksinya.
Di sini karena saya sudah masukkan kas dengan piutang, dia akan langsung automatically berhitung di Aktiva. Itulah kelebihan dari Mayop. Oke, sekarang kita coba untuk menghapus yang tidak di link dulu, tidak di link atau tidak di sharing. Ini linked. Linked ini adalah yang sharing ke account yang lain, checklist ini. Kita cari yang tidak di link. Ya, yang tidak di link saya ambil satu, payroll liabilities. Kita klik di sini arah panahnya, terus klik detail. Setelah lihat linked account for unlink, dia sudah unlink, ya tidak terlink. Kita lari atau kita ke menu bar edit, kita delete account. Oke, sebelum nge-delete ingat yang dihapus adalah payroll liabilities. Kita lihat apakah dia akan terhapus. Kita delete account. Nah, kita lihat liabilities payroll sudah hilang. Ya, jadi dia tidak akan muncul lagi. Oke, itu yang tidak di link. Bagaimana yang di link atau yang di sharing? Kita masuk ke payroll check account. Ya, saya ambil yang jarang sekali digunakan atau hampir tidak pernah digunakan dalam transaksi jasa dagang atau manufaktur. Itu paling jarang adalah payroll. Oke, ini kita buka. Dari mana kita tahu di link? Dari detail lah. Di link dia atau di sharing dengan paying bills. Paying bills kita buka. Ya, liability account for tracking payables dia terlink dengan account payable accrual inventory. Nah, bank account for paying bills dia terlink dengan payroll check account. Yang mana kita bisa rubah, bisa dua-duanya, bisa salah satu. Oke, kalau salah satu ya yang paying bills, payroll kita geser ke tempat yang lain. Masalah tidak, Bu? Tidak masalah karena nanti itu akun juga akan hilang. Kita geser ke apa yang ada di sebelahnya. This account. Nah, itu yang salah satu kita okein. Nah, dia sudah unlink. Dia sudah tidak tersharing. Baru kita delete account. Ya, yang tadi payroll sudah hilang. Inilah yang untuk mendelete account. Oke. Nah, kalau sudah selesai semua transaksi yang kita masukkan di dalamnya, ya, kalau sudah selesai, kamu bisa cek dulu benar nggak transaksi yang kamu masukkan. Apa ada ya kesalahan? Bisa dengan cara memverifikasi atau melihat di transaction journal. Kamu lihat di sini date from account-nya, transaksinya 2006. Oke, terus kita enter. Kalau dia tidak bisa, kita lihat di all. Nah, ini dia. Ini semua karena saya baru hanya satu kasus saja yang saya masukkan. Ya, di sini akan kamu lihat apa saja yang sudah kalian masukkan. Kalau misalnya ada kejadian, waduh salah masukin akun, tinggal edit di arah panah ini, klik, dia akan buka, tinggal mana yang kamu mau ganti. Itu dia. Kalau akun ini, kalau misalnya salah masukin harga, ya tinggal ganti. Ya, cara editnya di sini. Oke, ya tinggal dicari yang mana salahnya. Semua yang namanya command center punya transaction journal. Ya, kamu bisa cek di mana saja, sama saja. Transaction journal di inventory akan sama dengan transaction journal di account, akan sama dengan transaction journal di banking. Dia semua satu jaringan. Itu. Oke, untuk card file itu tempat mengisi supplier dan customer. Supplier itu pemasok, customer itu pelanggan, ya. Jadi kalian harus spesifikasi
Misalnya kalau dia atas nama sendiri pelanggannya atau pemasoknya, kamu card type-nya berarti supplier karena dia pemasok. Dan nama pribadi, nama orang. Kalau nama orang berarti individual. Itu dia. Oke, bagaimana misalnya kalau bayar listrik, telepon, air gitu, atau bayar listrik ke PLN? Dia pelanggan kah atau dia customer kah? Dua-duanya tidak. Berarti kita masukin karena dia bentuknya perusahaan, masuk ke employee. Dia perusahaan, dia masukin company. Nah, di sini employee ya, masukkan namanya. Jadi harus menspesifikasi orangnya, baru masukin nama-namanya siapa di sini. Ini misalnya PT PLN, kita input ya. Nah, ini harus bentuknya enter biar terbuka. Nah, tidak bisa diklik. Sudah semua, kamu tinggal isi. Oke, nanti akan masuk di sini. Ini akan kamu gunakan untuk masukkan transaksi. Itu kalau untuk masukin datanya. Kalau sudah kelar semuanya, semua transaksi sudah. Nah, kamu pengen lihat laporan keuangannya. Bisa dengan cara masuk ke analisis. Di sini ada laporan keuangan. Apa saja laporan keuangan? Ada balance sheet, ada balance sheet neraca, ada profit and loss. Itu laporan laba rugi, dan ada cash flow atau arus kas. Biasanya yang dipakai yang 3. Yang lainnya tambahan kalau kamu pingin yang dilihat. Misalnya kalau kamu masukin Mayop akuntansi perusahaan industri. Nah, di sini pasti yang ditanya adalah inventory-nya atau persediaan boleh. Ini untuk analisis. Nah, misalnya kamu mau print atau kamu mau kasih ke orang lain hasil yang kamu kerjakan, kamu masuk ke report. Nah, bentuknya index to report di sini banyak yang dimasukkan ya. Oke, karena berhubung saya belum isi, nah kita lihat di sini ada account, ada balance sheet banyak. Tadi yang saya bilang apa saja yang namanya laporan keuangan. Nah, misalnya ke balance sheet itu ada beberapa macam. Biasanya kita yang diminta adalah standar balance sheet. Nah, terus kalau kamu mau display silahkan, nanti akan tampil balance sheet-nya seperti ini. Atau kalau mau kirim lewat email, lewat Google Classroom, atau lewat mana dalam bentuk format, kita klik send to, terus bentuknya PDF dirubah. Nanti di sini akan save as type portable document file, tinggal save filenya ini standar balance sheet. Nah, kalau sudah save baru bisa dikirim ke yang mana kita tuju, ke email, ke Google Classroom, ke Google Drive, terserah ya. Itu yang bisa saya tampilkan. Jika ada pertanyaan silahkan bisa menghubungi saya langsung ya. Oke, satu lagi yang saya baru ingat, kalau misalnya jika kita mau di perusahaan dagang, apa bedanya dengan jasa? Oke, kalau jasa lebih banyak berkecimpung di spend money dengan receive money, dua yang ini. Kalau dagang, sales dengan purchase akan dipakai. Ya, sales dan purchase pasti akan dipakai, plus sama inventory-nya. Nah, jika dia bedanya lagi dengan industri lebih banyak di inventory. Bagaimana nge-build itemnya dengan item listnya, bagaimana men-adjustnya. Jadi yang lebih banyak dipakai adalah persediaan karena lebih ngejelimet di persediaan.
Oke, nah kalau sudah kelar yang kalian sudah kerjakan, kalian tinggal backup kembali dengan cara klik pojok kanan atas. Di sini di Mayop tidak mengenal namanya save as, dia kenalnya namanya backup. Do you wish to backup at this time? Yes. Nah, bedanya apa? Backup all data dengan backup company file. Backup all data, semua yang kamu input itu masuk ke sini, ke Mayop. Tapi kalau backup company file berarti hanya file perusahaannya saja. Nah, di sini kalau kamu mau apakah ada kesalahan di pengisian Mayop kamu bisa bikin cek company file error. Tapi kalau kamu sudah yakin, ya kamu tinggal do not check company file error. Oke, tinggal klik continue, bikin nama file name-nya, berhubung saya sudah punya Bengkel Maju Lancar, atau kalian memang sudah punya pasti akan tampil Bengkel Maju Lancar, tinggal diklik lagi nama yang sama ya, nama yang sama. Kalau bentuknya zip sama atau tidak sama aja, nanti akan tampil filenya. Oke, klik save. Nah, di sini bilang already exit, you want to replace it. Oke, yes. Ya, tunggu hilang dulu dia. Oke, kalau sudah hilang, demikianlah materi kita pada hari ini, bagaimana mendelete account dengan print laporan keuangan atau financial statement. Sampai jumpa lagi yang akan datang. Bye-bye.